Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 TI 23A yang beranggotakan Despita Sanikoli, Neng Salwa Khairunisa, Reski Sapitri, Sena Fajar Santika akan menjelaskan tentang manajemen DIS dan perkembangannya. Tujuan presentasi kami ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Hermanto MKom selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi. Manajemen DIS merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem operasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan data pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan perangkat penyimpanan lainnya. Tanpa manajemen DIS yang efektif, penggunaan dan aplikasi tidak akan dapat menyimpan, mengakses, dan mengelola data dengan efisien. Manajemen DIS adalah serangkaian proses dan teknik yang digunakan untuk mengelola menyimpan data di perangkat keras komputer seperti hard disk drive, solid state drive, dan non-volatile memory express. Tujuan utama manajemen disk adalah memastikan data disimpan, diakses, dan dikelola secara efisien dan aman. Berikut adalah fungsi-fungsi utamanya. 1 adalah mengelola ruang penyimpanan, 2 partisipasi disk, 3 optimasi kinerja, 4 keamanan data, 5 pemantauan pemeliharaan, dan 6 fleksibilitas dan skalabilitas. Sejarah dan perkembangan manajemen disk. Pada era awal penyimpanan data antara tahun 1950-an sampai 1970-an. Pada tahun 1956, IBM memperkenalkan hard disk drive pertama, yaitu IBM 305 Ramak, yang menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan data. Kapasitasnya 5 MB dengan 50 piringan berukuran 24 inci. Lalu pada tahun 1960-an, perkembangan hard disk drive terus berlangsung dengan penurunan ukuran fisik dan peningkatan kapasitas. IBM meluncurkan IBM 1301 dengan kepala baca atau tulis yang tidak bersentuhan dengan piringan. Dan pada tahun 1970-an, Seagate memperkenalkan hard disk drive 5,25 inci pertama, yaitu ST506 yang menjadi standar industri. Kapasitas penyimpanan meningkat menjadi beberapa megabyte. Peningkatan kapasitas dan kinerja antara tahun 1980-an sampai 1990-an. Pada tahun 1980, IBM memperkenalkan hard disk drive 1 GB pertama yang membutuhkan ruang setengah besar kamar. Lalu pada tahun 1983, Seagate memperkenalkan hard disk drive 3,5 inci yang menjadi standar untuk PC desktops. Lalu pada tahun 1988, Western Digital memperkenalkan antarmuka Integrated Drive Electronic atau IDE yang mengintegrasikan controller drive ke dalam drive itu sendiri, menyederhanakan koneksi dan pemasangan. Era SSD dan inovasi teknologi antara tahun 2000-an sampai 2010-an. Pada tahun 2000-an munculnya SSD atau Solid State Drive yang menggunakan memori flash, memberikan kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih cepat dibandingkan HDD tradisional. SSD awalnya digunakan dalam aplikasi khusus di mana kinerja tinggi sangat diperlukan. Lalu pada tahun 2008, Intel merilis SSD X25M yang menjadi populer di kalangan pengguna PC untuk meningkatkan kecepatan sistem. Dan pada tahun 2010, SATA atau Serial ATA3 diperkenalkan dengan kecepatan transfer data hingga 6 Gbps, memperbaiki kinerja SSD dan HDD. Perkembangan modern pada tahun 2010-an sampai 2020-an. Pada tahun 2012, NVMe atau Non-Volatile Memory Express diperkenalkan. Dirancang khusus untuk SSD untuk memanfaatkan sepenuhnya kecepatan tinggi PCIe atau Peripheral Component Introduction Express. Pada tahun 2015, Samsung merilis SSD NVMe konsumen pertama, yaitu Samsung 950 Pro, yang secara dramatis meningkatkan kecepatan baca atau tulis dibandingkan SSD SATA. Kemudian pada tahun 2018, QLC atau Quad Level Cell NAND Flash Memory diperkenalkan.
meningkatkan kapasitas penyimpanan SSD dengan mengorbankan beberapa kecepatan dan daya tahan. Teknologi terbaru dan masa depan dari 2020-an sampai 2024. Pada tahun 2020, HDD berkapasitas tinggi dengan teknologi HAM atau Heart Assisted Magnetic Recording mulai dikomersialkan, memungkinkan peningkatan kapasitas penyimpanan hingga lebih dari 20 TB per drive. Pada tahun 2021, SSD PCIe 4.0 mulai menjadi umum, menawarkan kecepatan transfer data hingga 7 GB per 2 kali lipat dibandingkan PCIe 3.0. Dan pada tahun 2022, pengenalan SSD dengan teknologi PLC atau Penta Level Cell yang dapat menyimpan 5 bit data per sel meningkatkan kapasitas penyimpanan lebih lanjut. Kemudian pada tahun 2023, SSD PCIe 5.0 mulai diluncurkan dengan kecepatan transfer data hingga 14 GB per memberikan kinerja yang lebih tinggi untuk aplikasi intensif data seperti AI dan machine learning. Terakhir pada tahun 2024, penelitian dan pengembangan menuju SSD dengan teknologi PLC yang lebih matang dan tahan lama, serta pengembangan HDD dengan teknologi BM. Terakhir pada tahun 2024, penelitian dan pengembangan menuju SSD dengan teknologi PLC yang lebih matang dan tahan lama, serta pengembangan HDD dengan teknologi BPMR atau Bit Patterned Magnetic Recording untuk mencapai kapasitas penyimpanan yang lebih tinggi dari 50 TB. Baik, selanjutnya ada manajemen disk modern. Manajemen disk modern mencakup berbagai teknik dan alat untuk mengelola penyimpanan data di perangkat komputer dan server dengan efisien, keamanan, dan reliabilitas yang tinggi. Berikut adalah beberapa aspek utama dari manajemen disk modern. Yang pertama ada teknologi penyimpanan terkini, yaitu ada SSD and NVMe. SSD ini menggunakan memori flash untuk penyimpanan data dengan kecepatan tinggi dan berketahanan yang lebih baik dibandingkan HDD. Sedangkan NVMe ini memanfaatkan jalur PCLE untuk kecepatan transfer data yang sangat tinggi, jauh melampaui SSD berbasis SATA. Ada juga HDD dengan kapasitas tertinggi, yaitu ada HAMR, yaitu Heat Assisted Magnetic Recording, yaitu memungkinkan peningkatan kapasitas HDD hingga lebih dari 20 TB. Selain itu ada juga BPMR, yaitu Bit Pattern Magnetic Recording, di mana teknologi yang diharapkan mampu mencakup kapasitas penyimpanan lebih dari 50 TB per drive. Aspek yang kedua ini ada sistem file modern, yaitu ada ZFS, di mana sistem file yang menawarkan integritas data tinggi, mendukung snapshot, replikasi, dan skalabilitas besar. Lalu menyediakan fitur self-healing untuk mendeteksi dan memperbaiki kerusakan data secara otomatis. Ada juga selain itu B3 File System, yaitu menyediakan fitur seperti snapshot, RAID bawaan, dan deduplikasi data. Ini dirancang untuk keandalan dan skalabilitas yang tinggi. Yang terakhir ada ext4, itu adalah sistem file yang umum digunakan di sistem operasi Linux, mendukung kapasitas file dan partisi besar serta pencetakan jurnal untuk integritas data. Aspek yang ketiga ada teknik manajemen ruang disk. Ada dua, yaitu yang pertama virtualisasi penyimpanan,
yaitu menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan fisik menjadi satu sumber daya penyimpanan virtual yang dapat dikelola lebih mudah. Contohnya itu ada Microsoft Storage Space. Nah, yang keduanya itu ada tin provisioning, yaitu mengalokasikan ruang penyimpanan secara dinamis sesuai kebutuhan, memungkinkan penggunaan ruang yang lebih efisien. Ini tuh bisa mencegah pemborosan ruang dengan hanya mengalokasikan penyimpanan saat data benar-benar ditulis. Lalu aspek keempat yaitu ada keamanan dan perlindungan data, di mana di sini ada dua. Yang pertama itu enkripsi data, di mana mengamankan data dengan mengenkripsi informasi sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Contohnya itu ada BitLocker. Lalu yang kedua ada backup dan pemulihan. Ini ada 3 yaitu incremental backup, di mana mencadangkan hanya data yang berubah sejak backup terakhir. Ada yang kedua differential backup, di mana mencadangkan data yang berubah sejak full backup terakhir. Dan yang ketiga ada disaster recovery, yaitu prosedur untuk memulihkan data dan sistem setelah bencana atau kegagalan sistem. Yang kelima ada optimisasi kinerja disk. Ini dibagi 3. Yang pertama itu defragmentasi untuk HDD, yaitu merapikan data yang terfragmentasi untuk meningkatkan kecepatan akses. Juga tidak diperlukan untuk SSD karena sifat penyimpanannya yang berbeda. Yang kedua ada wear leveling untuk SSD. Ini itu mendistribusikan operasi penulisan secara merata di seluruh chip memori untuk mencegah keausan berlebih pada bagian tertentu. Yang ketiga ada caching, yaitu menggunakan memori cepat sebagai cache untuk menyimpan data yang sering diakses, mempercepat waktu akses data. Contohnya itu ada Intel Optane Memory sama SSD caching. Aspek yang keenam ini ada monitoring dan manajemen kesehatan disk. Ada dibagi 2. Yang pertama itu SMART, singkatan dari Self Monitoring, Analysis, and Reporting Technology, yaitu teknologi yang memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan dan kinerja disk, memberikan peringatan dini sebelum terjadi kegagalan. Nah, alat yang digunakannya itu kayak Crystal Disk Info, terus G-Smart Control yang dapat digunakan untuk memantau parameter smart. Yang keduanya ada Predictive Failure Analysis, yaitu menggunakan data dari monitoring untuk memprediksi kemungkinan kegagalan disk dan mengambil tindakan pencegahan. Untuk aspek terakhir, aspek ketujuh, yaitu manajemen kapasitas dan penggunaan. Ada 2, yaitu kuota manajemennya, membatasi jumlah ruang penyimpanan yang dapat digunakan oleh pengguna atau aplikasi tertentu. Juga untuk menghindari penggunaan berlebih dan memastikan distribusi ruangnya itu adil. Lalu yang kedua ada data deduplication, yaitu mengidentifikasi dan menghapus salinan data yang identik untuk menghemat ruang penyimpanan. Umumnya sih digunain dalam solusi backup dan penyimpanan terpusat. Sebagai kesimpulan, manajemen disk telah mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu dengan inovasi-inovasi terbaru yang terus meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kapasitas penyimpanan data. Dengan memahami perkembangan ini, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di era digital. Kami berharap presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan menginspirasi untuk terus mempelajari dan mengikuti perkembangan teknologi manajemen disk. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.